Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrasi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata singkat, kisah nyata misteri yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Bapak Dian. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, kisah nyata singkat ini atau kisah nyata pendek ini dialami seorang narasumber bernama Bapak Dian berusia 45 tahun di saat beliau menjalankan sebagai penarik ojek atau tukang ojek, karena memang beliau kalau ada waktu senggang di luar pekerjaan tetapnya, beliau suka menarik penumpang atau suka mengojekkan motornya daripada nganggur, karena memang pekerjaan tetap beliau itu adalah seorang tukang kreditan. Jadi beliau kalau sedang nyantai atau sedang libur dari usaha kreditannya itu, beliau sengaja menjalani profesi sebagai tukang ojek. Dan misterinya atau kisah nyata misterinya dialami ketika beliau sekitar jam 7 malam selepas Isya, ada pelanggan yang menyuruh beliau mengambil kelapa di salah satu saung di pinggiran Sungai Citanduy. Nah pemirsa, jadi saat itu sekitar jam 7 selepas Isya, tiba-tiba Bapak Dian didatangi seorang tetangganya, dan tetangganya itu meminta bantuan mengambilkan kelapa yang sudah dipetiknya, yang belum sempat dibawa, dan kelapa tersebut sudah dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di saung atau di gubuk di pinggiran Sungai Citanduy. Namun saat itu memang jalanan ke lokasi tersebut memang jalannya cukup lumayan besar, gang yang sudah ditembok oleh warga atau sudah dibeton oleh warga sehingga motor bisa sampai ke pinggiran Sungai Citanduy, dan kebetulan jalan itu menuju ke Sasak Gantung atau ke Sasak, di mana menghubungkan antara suatu kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Ciamis. Nah, jadi motor itu kebanyakan yang dari arah Kabupaten Ciamis dan juga arah dari Kabupaten Ciamis itu menggunakan jalannya ke jalan tersebut karena ada sasak besar atau sasak gantung. Nah kebetulan si saung atau gubuk yang akan didatangi oleh Bapak Dian tersebut berada tepat di pinggiran jembatan gantung tersebut. Nah selepas Isya, setelah tetangganya menyuruh Bapak Dian mengambilkan kelapa yang disimpan di gubuk atau di saung tersebut, setelah Isya Bapak Dian pun berangkat menuju ke lokasi gubuk atau saung di pinggiran Sungai Citanduy tersebut. Dan Bapak Dian pun mulai melajukan motornya menuju ke lokasi tersebut, yang memang dari rumahnya berjarak sekitar menempuh perjalanan sekitar 25 menit. Saat itu memang sedang musim hujan atau musim gerimis, jadi saat itu selama perjalanan gerimis turun sudah agak besar, dan Bapak Dian pun mempercepat lajunya motor tersebut untuk cepat sampai ke lokasi. Namun pemirsa, sekitar jarak 20 meter sampai ke gubuk yang dituju tersebut, Bapak Dian berhenti
sejenak karena melihat seperti ada cahaya putih di gubuk atau di saung tersebut. Jadi cahaya putih tersebut seperti cahaya lampu neon pemirsa. Jadi putih, terang. Di situ Bapak Dian coba berhenti memperhatikan cahaya apa yang ada di saung atau di gubuk tersebut. Sambil terus diperhatikan dan tiba-tiba pemirsa cahaya putih itu berubah menjadi seperti pakaian berwarna putih dan panjang. Nah, di situ Bapak Dian mulai merasa heran dan terus memperhatikan, terus mengamatinya, dan ternyata pemirsa si cahaya putih itu berubah menjadi sosok kuntilanak. Di situ Bapak Dian merasa sangat heran sekali, merasa kaget sekali melihat sosok penampakan kuntilanak berbaju putih yang sangat bersih sekali, sangat putih sekali, namun bajunya itu panjang dan rambutnya juga panjang terurai sampai ke bawah. Di situ Bapak Dian tersentak karena kaget dan sangat takut sekali. Di situ Bapak Dian coba memperhatikan, sedangkan hujan semakin lama semakin membesar. Di situ Bapak Dian merasa kebingungan sementara si sosok kuntilanak tersebut sedang mendekap kelapa milik tetangganya Dian, Bapak Dian, yang akan diambil oleh Bapak Dian tersebut. Dan si sosok kuntilanak itu seolah sedang mendekap si kelapa yang ada di dalam karung. Di situ dirasa sangat ketakutan, Bapak Dian juga kebingungan bagaimana caranya mengambil kelapa yang ada di saung tersebut, sementara kelapa tersebut sedang didekap oleh sosok kuntilanak. Nah, di situ Bapak Dian mencoba memberanikan diri mendekat selangkah demi selangkah. Bapak Dian sambil berkata, "Jangan mengganggu kami karena kami sedang berusaha, kami sedang mencari rezeki, jangan ganggu kami." Setelah Bapak Dian berkata begitu memberanikan diri dengan suara yang sangat pelan, nah di situ si sosok kuntilanak itu tiba-tiba berdiri dan ternyata pemirsa saat si sosok kuntilanak itu berdiri, Bapak Dian sangat heran sekali, sangat kaget sekali karena tingginya dari si sosok kuntilanak itu mungkin ada sekitar 3 meter. Jadi melebihi dari tingginya Bapak Dian tersebut. Di situ Bapak Dian mundur karena rasa takutnya saat si sosok kuntilanak itu berdiri hampir melebihi dari tingginya si saung atau si gubuk tersebut. Dan saat si sosok kuntilanak itu seperti akan mendekat ke arah Bapak Dian pun langsung mundur sambil berlari dan juga memarkirkan motornya dengan tujuan akan pulang, akan menghidupkan motornya. Namun saat Bapak Dian memarkirkan motornya, tiba-tiba si sosok kuntilanak itu tertawa cekikikan dengan tubuhnya melayang-layang dan berputar-putar, memutari atau mengelilingi dari gubuk atau saung tersebut. Di situ Bapak Dian hanya terbengong-bengong melihat pemandangan yang tidak diinginkannya, pemandangan yang belum pernah dilihatnya tersebut. Di situ Bapak Dian seolah kaku, seolah tidak bisa bergerak, akan menghidupkan motor pun Bapak Dian seolah tidak mampu dan seolah kaku. Namun saat seperti itu Bapak Dian terus berzikir, Bapak Dian terus mengucapkan kalimah-kalimah Al-Quran atau kalimah-kalimah syahadat sebisanya. Dalam rasa ketakutan tersebut Bapak Dian terus berzikir, terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, namun tubuhnya seolah kaku, tidak bisa bergerak, dan seolah si sosok kuntilanak itu ingin diperhatikan oleh Bapak Dian, sehingga Bapak Dian hanya mampu menyaksikan si sosok kuntilanak yang berputar-putar di
gubuk tersebut, dan alhamdulillahnya setelah berputar-putar si sosok kuntilanak itu melesat seperti terbang sangat tinggi, dan di situ Bapak Dian mulai merasakan lega dan tubuhnya sudah mulai bisa bergerak dan tidak pikir panjang. Bapak Dian pun langsung mengambil karung berisi kelapa di gubuk tersebut. Setelah mengambil kelapa dalam karung tersebut, Bapak Dian pun akhirnya langsung menghidupkan motornya, membawa kelapa tersebut dan langsung pulang ke rumahnya dengan rasa takut, dengan rasa cemas, dan sangat membuat tubuhnya Bapak Dian gemetaran. Dan saat itu setelah sampai ke rumah, Bapak Dian pun menceritakan kejadian kepada tetangga yang menyuruh mengambil kelapanya, dan ternyata kata si tetangga yang menyuruh Bapak Dian mengambil kelapa, memang di sekitaran situ ada sosok kuntilanak yang sangat tinggi, sehingga si tetangga tersebut tidak berani mengambil kelapa yang disimpan di gubuk tersebut. Nah pemirsa, setelah kejadian itu Bapak Dian tidak lagi berani yang namanya menarik muatan atau mencari rezeki di malam hari, kecuali siang hari pemirsa. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Bapak Dian, kisah nyata singkat, kisah nyata yang benar-benar membuat Bapak Dian heran, yang membuat Bapak Dian sangat ketakutan, dan itu yang pertama kali Bapak Dian alami selama hidupnya. Nah pemirsa, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga ini menjadi pembelajaran dan semoga ini menjadi hiburan dan juga tuntunan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Tunggu kembali kisah-kisah nyata. Semoga kami mudah mendapatkan kisah nyata misteri dari para narasumber, supaya kami bisa terus upload video atau bisa terus menayangkan video-video misteri yang kami tayangkan. Karena memang saat ini kami sangat kesulitan mencari narasumber dan mencari kisah nyata yang benar-benar nyata dan bukan rekayasa. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Semoga kalian semua sehat selalu, kalian selalu dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.